Timnas Indonesia terus menggenjot persiapan menyambut kualifikasi Piala Asia U23. Garuda Muda ditargetkan lolos dari grup neraka yang dihuni salah satu raksasa Asia, Korea Selatan. Meski begitu, Gerald Vandenberg sama sekali nggak gentar mewujudkan target PSSI. Dirinya sudah siap menyajikan permainan cantik khas total football bersama Garuda Muda. Filosofi Vandenberg bakal semakin moncer dengan kedatangan Mauro Zylstra. Bagaimanakah prediksi starting baru Timnas Indonesia U23 yang kental dengan aura total football? Menanti filosofi total football demi lolos Asia. Gerald Vandenberg tancap gas mempersiapkan Timnas U23 menjelang Piala AFF. Sebelumnya, sang pelatih sudah memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan. Talenta keturunan seperti Jens Reven, Brandon Schneemann, dan Victor Detan juga dipanggil Coach Gerald. Pelatih 61 tahun ini juga mengandalkan sejumlah bakat muda kenamaan Liga 1. Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Kadek Arel, hingga Doni Tripamungkas bakal jadi pilar inti. Secara strategi, Coach Gerald diprediksi bakal bermain lebih menyerang. Pelatih kelahiran Utrecht ini bakal mengandalkan total football untuk mendominasi permainan. Fokusnya simple, apa yang diinginkan adalah build up dan menjaga bola selama mungkin dan juga komunikasi. Ucap Ferrari dikutip dari RRI. Komposisi bakat lokal dan diaspora Timnas Indonesia U23 akan langsung diuji di Piala AFF U23. PSSI langsung membebani Coach Gerald dengan target juara. Ambisi besar federasi pun disambut Coach Gerald dengan sangat optimis. Tentang target, ya jelas diminta untuk juara. Jika Anda memulai sesuatu targetnya selalu untuk menang. Saya menang Liga Champions, Piala Eropa, dan banyak trofi lainnya. Tegas pelatih kelahiran Utrecht ini. Kekuatan Garuda Muda di Piala AFF U23 bahkan diunggulkan oleh Kim Sang-sik. Pelatih Vietnam ini menilai Timnas Indonesia U23 menjadi unggulan kuat untuk meraih trofi. Lini pertahanan. Gerald Vandenberg diprediksi bakal memakai nama yang berpengalaman di sektor pertahanan. Juru taktik 61 tahun ini punya sejumlah pemain U23 yang sudah pernah mencicipi tim senior. Sebut saja Cahya Supriyadi yang diyakini bakal menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Kiper 22 tahun ini tampil gemilang di Piala AFF dengan catatan 1 clean sheet. Bergeser ke bek tengah, satu posisi sudah pasti diamankan oleh Muhammad Ferrari. Ex-back Persija Jakarta ini sudah kenyang pengalaman di timnas senior saat dilatih Shin Tae-yong. Ferrari juga pernah merasakan atmosfer bertanding di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sebagai tandemnya, Gerald Vandenberg diprediksi bakal memilih Kakang Rudianto yang mulai matang. Kakang menjadi sorotan karena tampil gacor saat mengalahkan Manchester United. Bek muda Persib ini sukses menjadi benteng kokoh ASEAN All-Stars saat digempur Ahmad Diallo DKK. Sementara sektor bek sayap kiri akan dipegang Doni Tripamungkas. Doni tampil moncer di level klub dengan mencatatkan 14 penampilan bersama Persija Jakarta. Di sisi sebelah kanan, nama Alvarezi Buffon bakal menjadi tumpuan utama Garuda Muda. Talenta kelahiran Jakarta ini semakin matang bersama Borneo FC musim ini. Lini tengah. Pelatih Gerald Vandenberg digadang-gadang akan memiliki komposisi kuat di lini tengah. Bahkan, sang pelatih dirumorkan bakal memanggil Ivar Jenner yang mulai tersisih dari tim senior. Sayangnya, pemain berdarah Jember ini akhirnya gagal menembus skuad utama. Coach Gerald lebih memilih untuk memaksimalkan bakat lokal tanah air. Salah satu yang menjadi harapan ada Rayhan Hanan yang musim lalu tampil cukup superior. Pemain 21 tahun ini menjadi andalan Persija Jakarta dengan 5 gol dan 3 assist dari 26 penampilan. Kepiawaiannya mengisi pos gelandang serang sempat membuat Carlos Peña terpukau. Setiap hari dia selalu bekerja keras meski masih muda. Dia semakin baik dan terus menjaga mentalitas, ujar Peña. Gak hanya Rayhan, ada Tony Firmansyah yang bisa diandalkan Coach Gerald. Wonderkid Persebaya Surabaya ini sudah membuktikan kapasitasnya di usia yang sangat muda. Tony sendiri berhasil mencatatkan 38 penampilan dengan torehan 3 assist di Liga 1 musim lalu. Di sisi lain, pemain 20 tahun ini juga menjadi langganan di timnas kelompok umur.
Salah satunya menjadi aktor penting saat timnas Indonesia U19 meraih gelar Piala AFF 2024. Selain itu, nama Robby Darwish juga diprediksi bakal dipilih melengkapi komposisi lini tengah. Bintang muda Persib Bandung ini juga bisa mengisi banyak posisi di sektor lainnya. Selain gelandang bertahan, Robby seringkali tampil baik saat ditempatkan di pos gelandang tengah dan bek kanan. Talenta kelahiran Cianjur ini bahkan sudah diapresiasi tinggi oleh Boyan Hodak. Seiring bertambahnya usia, pemain akan lebih konsisten. Hal ini berlaku kepada Robby. Saya berharap dia bisa stabil dalam performanya, ujar Boyan. Dapatkan sneakers keren tahan banting cocok untuk sehari-hari cuma 60 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Lini serang. Sementara itu, komposisi berbeda akan diperlihatkan di pos lini serang. Di sektor ini, Gerald Vandenberg akan mengombinasikan pemain keturunan dan talenta lokal. Hal ini sudah hampir dipastikan setelah Mauro Zylstra bakal melanjutkan proses naturalisasi. Pemain 20 tahun ini sempat terancam gagal untuk membela timnas Indonesia. Sang pemain akhirnya dilirik karena dianggap punya potensi besar menjadi striker masa depan. Zylstra memang kami siapkan untuk timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Mungkin juga menjadi pelapis Romeni di tim senior karena kekurangan timnas kita di urusan mencetak gol, tutur Erick Thohir selaku ketua PSSI. Federasi sudah tepat melanjutkan naturalisasi Zylstra yang semakin bersinar di FC Volendam U21. Pemain kelahiran Zaandam ini berhasil melesakkan 17 gol dari 21 pertandingan. Bahkan, Zylstra sudah mencicipi 7 laga di tim senior FC Volendam pada musim lalu. Meski begitu, Zylstra harus bersaing ketat dengan Jens Reven untuk bermain sebagai striker utama Garuda Muda. Ketajaman Reven sudah teruji bersama timnas Indonesia U19 dengan torehan 8 gol dari 17 caps. Kemudian di pos sayap ada Victor Detan hingga Hoki Caraka yang bisa diandalkan. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Asia U23 2026. Persiapan serius timnas Indonesia U23 ditujukan untuk mengejar tiket ke Piala Asia U23 2026. Garuda Muda harus berupaya mati-matian karena tergabung ke bersama Korea Selatan. Meski begitu, Dito Aryo Tejo optimis pasukan Gerald Vandenberg bisa bersaing dengan Teguk Muda. Saya rasa bagaimana kita melihat timnas junior dan bahkan U23 ini sudah siap melawan negara-negara yang jauh di atas kita. Bisa kita lihat kemarin, saya sih optimis, ujar Dito selaku Menpora. Gerald Vandenberg juga optimis anak asuhnya bisa melewati grup neraka. Meskipun kami belum lama bersama, saya telah mengamati banyak pemain dan saya merasa mereka memiliki banyak talenta. Kami percaya bahwa kami bisa membentuk tim yang hebat. Jika ingin lolos dengan mulus, Garuda Muda wajib membidik posisi jawara grup. Caranya dengan menyapu bersih Korea Selatan dan rival lainnya di grup J. Garuda Muda punya jalan alternatif dengan menjadi runner-up jika gagal memuncaki klasemen. Sebagai informasi, AFC memberi jatah 4 tim runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia U23. Alhasil, Garuda Muda harus meraih setidaknya 2 kemenangan kontra Makau dan Laos. Kemudian, anak asuh Coach Gerald wajib menahan imbang Korea Selatan. Koleksi 7 poin diprediksi bakal membawa Garuda Muda menjadi salah satu runner-up terbaik. Dapatkan sweater premium yang cuttingannya boxy, cocok buat cowok cewek cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan filosofi total football racikan legenda Belanda, akankah Garuda Muda bisa kembali mengguncang panggung Asia?